Well, Minister Joffrey, welcome. Sige lang po si Opos nga. Pertemuan antara Menteri Perang Uwak Sam, Pete Hegseth, dan Menteri Pertahanan Safri Samsudin di Pentagon menghasilkan satu istilah yang langsung mencuri perhatian, yaitu kemitraan kerjasama pertahanan utama. Secara formal, ini terdengar seperti peningkatan hubungan biasa. Namun jika diperhatikan lebih dalam, muncul satu pertanyaan mendasar. Seberapa besar arti kemitraan utama ini dalam praktik sebenarnya? Dalam dunia pertahanan, istilah seperti ini jarang muncul tanpa makna. Ibarat dalam pergaulan sehari-hari, ketika seseorang tidak lagi disebut sekadar teman, tetapi sudah masuk kategori lingkar utama atau anak muda menyebutnya bestie, maka biasanya ada kedekatan dan kepercayaan yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya, apakah ini hanya perubahan istilah atau memang perubahan posisi? ...170 latihan setahun, intens atau masih normal? Disebutkan bahwa kedua negara menjalankan lebih dari 170 latihan militer setiap tahun. Secara angka, ini terlihat besar. Namun pertanyaannya bukan sekadar besar atau kecil, melainkan konteksnya. Apakah intensitas seperti ini masih dalam kategori wajar untuk hubungan bilateral? Atau sudah menunjukkan kedalaman kerjasama yang sangat tinggi? Latihan seperti Super Garuda Shield yang terus berkembang bahkan melibatkan banyak negara, memberikan gambaran bahwa skalanya tidak lagi sederhana. Jika dianalogikan secara sederhana, ini seperti dua tim yang awalnya hanya sesekali latihan bersama, lalu berkembang menjadi rutin, terjadwal, dan semakin kompleks. Dalam kondisi seperti itu, biasanya akan muncul kesamaan pola, ritme, bahkan cara berpikir. Pertanyaannya, apakah ini murni peningkatan kesiapan, atau mulai terbentuk pola kerja yang lebih terintegrasi? Tiga pilar, penguatan atau penyesuaian arah. Kemitraan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu pembangunan kapasitas, pelatihan dan pendidikan, serta kerjasama operasional. Ketiganya merupakan fondasi penting dalam kerjasama pertahanan modern. Namun, justru karena menyentuh hal yang paling dasar, dampaknya bisa sangat luas. Jika pelatihan dilakukan secara intens dan berkelanjutan, maka bukan hanya kemampuan yang berkembang, tetapi juga pola pikir dan pendekatan terhadap berbagai situasi. Sederhananya seperti seseorang yang terus berlatih dengan satu sistem atau metode tertentu. Lama-kelamaan, bukan hanya tekniknya yang mengikuti, tetapi cara memandang masalah juga ikut terbentuk oleh sistem tersebut. Pertanyaannya, apakah proses ini sepenuhnya memperkuat karakter sendiri, atau secara perlahan juga membentuk penyesuaian terhadap standar tertentu? Atau kita memilih memperkuat karakter sendiri dengan adaptasi standar tinggi negara pengalaman dan jam terbang konflik tinggi? Teknologi, kolaborasi atau kendali. Kerjasama ini juga menyentuh pengembangan teknologi yang sangat strategis, seperti kemampuan asimetris, sistem maritim dan bawah permukaan, serta teknologi otonom. Ini bukan lagi level kerjasama biasa, melainkan sudah masuk ke inti kekuatan militer masa depan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika teknologi dikembangkan bersama, bagaimana pembagian kendali dilakukan? Analogi sederhananya seperti dua pihak yang membangun sistem bersama. Secara teori, keduanya terlibat. Namun dalam praktik, biasanya pihak yang lebih dulu menguasai dasar teknologi akan tetap memiliki kendali yang lebih besar. Pertanyaannya, dalam kerjasama seperti ini, apakah posisi kedua pihak benar-benar setara? Atau tetap ada perbedaan tingkat penguasaan? Isu sensitif. Batas kerjasama di mana? Di waktu yang hampir bersamaan, muncul pembahasan mengenai kemungkinan akses tertentu yang berkaitan dengan wilayah Indonesia. Meskipun hingga saat ini masih dalam tahap diskusi awal, karena belum final, justru muncul ruang pertanyaan yang luas. Jika suatu saat hal ini berkembang menjadi kesepakatan, maka batasan akan menjadi hal yang sangat penting. Dalam kerjasama pertahanan, garis antara kolaborasi dan batas kedaulatan seringkali sangat tipis. Ibaratnya seperti dua pihak yang bekerja sama dalam satu ruang, selama ada batas yang jelas, semuanya berjalan normal. Namun, ketika batas itu mulai kabur, persepsinya bisa berubah. Pertanyaannya, siapa yang menentukan batas tersebut? Dan bagaimana memastikan batas itu tetap dijaga?
Bebas aktif. Tetap atau beradaptasi. Indonesia dikenal dengan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak, tetapi tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas. Dalam konteks kerjasama yang semakin luas seperti ini, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah bentuk kerjasama ini sepenuhnya masih berada dalam kerangka bebas aktif, atau merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika global yang semakin kompleks? Jika dianalogikan, ini seperti seseorang yang tetap berpegang pada prinsip, tetapi harus menyesuaikan langkah agar tetap relevan di lingkungan yang berubah. Pertanyaannya, sejauh mana penyesuaian itu dilakukan tanpa mengubah prinsip dasarnya? Siapa yang paling membutuhkan? Setiap kerjasama selalu dilandasi oleh kebutuhan. Namun, kebutuhan tidak selalu berada pada tingkat yang sama. Dalam situasi ini, pertanyaannya menjadi menarik. Siapa yang sebenarnya lebih membutuhkan kerjasama ini dalam konteks saat ini? Apakah ini bentuk kebutuhan untuk memperkuat posisi di kawasan, atau bagian dari strategi yang lebih besar? Analogi sederhananya seperti dua pihak yang bekerja sama. Jika keduanya sama-sama membutuhkan, maka hubungan akan seimbang. Namun jika salah satu lebih membutuhkan, maka arah hubungan bisa ikut dipengaruhi. Pertanyaannya, apakah hubungan ini benar-benar seimbang, atau ada dinamika yang tidak terlihat di permukaan? Semua kembali ke cara Anda melihat. Semua fakta telah disampaikan, semua arah kerjasama sudah terlihat, dan semua pernyataan sudah terbuka. Namun satu hal yang tidak disertakan di sini adalah kesimpulan, karena pada akhirnya, cara memahami situasi ini akan sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing. Apakah ini langkah strategis yang tepat dalam menghadapi dinamika global? Atau sebuah langkah yang perlu dicermati lebih dalam? Jawabannya tidak ditentukan di sini. Jawabannya ada pada cara Anda melihatnya. Admin sendiri tidak memiliki jawaban, karena yang lebih tahu dan memahami dinamika global lebih dalam adalah pemangku kebijakan di negara ini. Kami hanya mendoakan semoga Tuhan memberi jalan terbaik kepada pejabat kita, agar membawa keselamatan dan keberkahan bagi negara kita, karena sejatinya yang paling penting adalah keselamatan dan kepentingan bangsa dan rakyat sendiri, sebelum mementingkan bangsa-bangsa lain.